akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Luar biasa, hanya Presiden Prabowo yang sanggup melakukan ini. Ya, masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia, kurang lebih selama 30 tahun. Kenapa enggak sudah 30 tahun lebih kita enggak bangun satu kilang pun? Akhirnya kini akan dieksekusi dan dituntaskan oleh Presiden Prabowo. Ya, belum lama ini di tengah-tengah kesibukan Presiden Prabowo dalam menyambut dan berdiplomasi dengan pemimpin Vietnam, and we want to continue and enhance this relationship. Presiden Prabowo telah memanggil dan mengumpulkan para menteri terkait untuk melakukan rapat terbatas. Kami baru selesai rapat terbatas. Iya, masalah yang selama ini dikeluhkan dan bikin geram Pak Jokowi. Lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari strategi ini enggak. Akhirnya dituntaskan oleh Presiden Prabowo. Ya, kabar gembira, Indonesia saat lagi tidak akan impor minyak lagi karena akan memiliki banyak kilang raksasa. Dan tadi kami melakukan rapat untuk membahas implementasi teknis, di mana salah satu di antara yang kami bahas adalah fokus pada refinery yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barel, karena kita impor sekitar 1 juta barel per day. Tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua, sehingga ini menjadi pemerataan. Dan dilengkapi dengan jumlah storage yang juga sangat luar biasa. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Di samping itu, kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi daripada LPG. Ini juga kita akan lakukan di samping beberapa hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga pembangunan besar-besaran refinery atau kilang minyak ini akan membuat negara kita menjadi salah satu negara minyak terbesar di dunia, dan tentu akan membuat asing kaget. Dan proyek kilang raksasa RI ini dipastikan akan sukses dan pasti terwujud karena saat ini proyek ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Tapi itu sudah masuk dalam program strategis dan prioritas hilirisasi, ya. Presiden Prabowo sangat betul-betul mensukseskan keberlanjutan dari program hebat Presiden ke-7 Joko Widodo. Hidup Jokowi! Karena sebelumnya Pak Jokowi telah belak-belakan menyampaikan masalah ini dengan tegas. Gas ini sebenarnya batu bara bisa substitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah, kok kita impor? Nah, ini yang senang impor ini, yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Kayak satu amaran ya. Perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa, Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Urus sendiri hidupmu, ya.
Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Udah, saya pelajari strategi ini. Cukup gitu. Dan hebatnya, Presiden Prabowo telah merespon langsung keluhan Pak Jokowi dan akhirnya telah mengeksekusi masalah yang selama ini bikin geram Presiden Jokowi. Dan saking seriusnya proyek ini untuk disukseskan dan terwujud, maka Indonesia akan bekerja sama dan akan menyerap teknologi canggih dari China dan Amerika. Ada dua, Amerika dan China. Dan yang confirm sudah seperti itu. Nanti mulai besok, minggu besok kita akan maraton rapat-rapat untuk mengecek teknologinya, termasuk dalamnya adalah teknologi refinery. Dan hebatnya, dana pembangunan mega project ini akan didanai oleh Danantara, yaitu dana investasi Indonesia sendiri yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Danantara Indonesia. Meeting dengan Bapak Presiden dan juga dengan beberapa menteri terkait mengenai hilirisasi dan juga beberapa program yang akan dianalisa dan dievaluasi oleh Danantara di berbagai bidang, baik itu di refinery dengan teknologi yang baru ataupun dengan beberapa bidang lain, yang pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek. Tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan import terutama, baik itu import yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaannya. Nah, tadi dapat saksikan bagaimana visi dan misi Presiden Pak Jokowi yang disambung oleh Presiden Pak Prabowo yang katanya akan memastikan bahawa Indonesia akan memiliki kilang minyak sendiri dengan dilengkapi dengan kuantiti ataupun kuantitas storage yang besar, katanya 1 juta barrel per day, dan pembangunan refinery ini ataupun kilang minyak sudah masuk ke dalam program proyek strategis nasional dan Danantara gitu kan. Ini sesuatu yang sangat memberikan impak yang sangat positif buat masyarakat Indonesia, bagaimana kadar import minyak akan mungkin dikurangkan atau mungkin tidak ada langsung, kerana kita tahu Indonesia itu kaya banget dengan hasil bumi yang melimpah gitu kan. Tapi ada setengah orang yang telah mengambil kesempatan dan menjadikan import itu satu kepentingan buat mereka, padahal walhal perkara itu enggak patut berlaku, tapi berlaku. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi adalah sesuatu yang akan memberikan impak yang sangat-sangat baik buat masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Dan kalau sebuah negara itu berada kepada atau di tangan pemimpin yang betul, pasti akan memberikan satu impak atau memberikan satu kesan yang sangat baik untuk ekonomi sebuah negara dan kadar sosial ataupun taraf sosial, akan menaikkan taraf sosial ekonomi masyarakat di sebuah negara. Itu yang kita harapkan, dan kita mohon dan berdoa agar apa juga misi yang baik yang dipercaya yang telah pun disuarakan oleh Presiden Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo itu pasti akan dipermudahkan, insyaAllah. Okey, menurut kalian kayak gimana? Apa pendapat kalian tentang tindakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu telah menuntaskan satu masalah yang lama sekali telah RI hadapi, iaitu masalah import minyak. Okey, As juga ingin tahu pandangan kalian. Titik komen kalian di bawah. Sampai kita ketemu lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.